Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Kontribusi Masyarakat dalam Penegakan Anti Korupsi. Di sini kami ada 5 anggota. Yang pertama dengan saya sendiri yaitu Widi Astuti, yang kedua Eris Amelia Putri, yang ketiga Ananda Sara Aditya, yang keempat Anissa Rahmawati, dan yang kelima ada Siti dan Saudari Sitri. Tidak untuk mempersingkat waktu, saya akan menyerahkan materi ini kepada Saudari Anissa. Silakan. Korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruption. Kata ini sendiri memiliki kata kerja corrupere, yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Menurut Andi Hamzah, dalam bukunya Pemberantas Korupsi, dari bahasa Latin itulah kemudian turun ke banyak bahasa di Eropa seperti bahasa Inggris yaitu corruption, korup, bahasa Prancis yaitu corruption, dan bahasa Belanda yaitu korupsi. Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, korupsi atau KRI 2015. Dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah tindakan memperkaya diri sendiri atau mengutamakan kepentingan pribadi. Tindakan korupsi dapat merugikan banyak pihak, baik masyarakat maupun negara. Oleh karena itu, korupsi harus diberantas agar kita terhindar dari tindakan korupsi. Baiknya kita mengetahui jenis-jenis tindak pidana korupsi, seperti yang tercantum pada UU nomor 31 tahun 1999. Terdapat 30 bentuk atau jenis korupsi yang tersebar dalam 13 pasal. Ke-30 bentuk tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat diklarifikasikan menjadi 7 jenis korupsi. Secara lengkap, ke-7 kategori atau jenis tindak kasih apakah Indonesia bisa terbebas dari korupsi? Tentu bisa. Pada dasarnya, korupsi bisa diberantas, seperti halnya di Denmark, di mana Denmark menempati peringkat. Lalu apa rahasia Denmark bisa meminimalisir tindakan korupsi? Menceritakan inspirasi yang didapat dari negara yang satu ini dalam pencegahan korupsi. Salah satunya melalui digitalisasi di segala aspek. Reformasi berbasis digital ini mulai gencar diterapkan pada area-area dengan resiko korupsi tinggi, terutama pada kerangka sistem pemerintahan. Denmark memperkenalkan skema keterbukaan dalam berbagai hal. Para anggota parlemen di mana mereka harus mempublikasikan informasi tentang pengeluaran bulanan mereka seperti biaya transportasi, hiburan, pertemuan resmi, dan yang lainnya. Prinsip keterbukaan ini menjadi salah satu parameter penting bagi mata masyarakat untuk menilai seberapa bersih pelaku birokrasi pemerintahan di negaranya. Secara lengkap, ketujuh kategori atau jenis tindak pidana korupsi tersebut adalah: 1. Merugikan keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3. Penggelapan dalam jabatan, 4. Pemerasan, 5. Perbuatan curang, 6. Benturan kepentingan dalam penggadaan.
7. Grafikasi. Baiklah, materi selanjutnya kepada Saudari Eris. Kepada Saudari Eris, saya persilakan. Bagaimana cara memberantaskan korupsi di Indonesia? Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk memberantaskan korupsi atau KPR RI, yaitu 1. Represi. Melalui strategi represi, KPK menyerahkan koruptor ke meja hijau, membaca turunan tuntutan secara menghadiri saksi-saksi dan alat bukti yang menguat. 2. Perbaikan sistem. KPK memberikan rekomendasi kepada kementerian atau lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Selain itu juga dengan menatasi layanan publik melalui koordinasi dan supervisi, pencegahan atau korsubgah, serta mendorong transparansi menyelenggarakan negara atau PN. Sementara guna mendorong transparansi melanggarkan negara atau PN, KPK menerima pelaporan atau LHKPN dan gratifikasi. 3. Edukasi dan kampanye. Sebagai bagian dari pencegah, edukasi dan kampanye memiliki peran strategi yang memperentasan korupsi. Melalui edukasi dan kampanye, KPK membangkit kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerak pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Tidak hanya bagi mahasiswa dan masyarakat umum, namun juga anak usia dini, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar. Peran masyarakat dalam upaya mencegah dan pemberantasan korupsi. Peran serta masyarakat dalam upaya mencegah dan pemberantasan tidak pindah korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi, dan hak menyampaikan secara dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap mencegah dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Survei melalui Google Form. Korupsi masyarakat dalam menegak anti korupsi. Bentar, buram soalnya. Bagaimana? Terima kasih kepada Saudara Eris dan Saudara Anissa yang sudah berkenan untuk menyampaikan materi hari ini. Demikianlah presentasi kami. Ya Allah, kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.